Kamu mau beli iPhone buat konten tahun ini? Wajib pertimbangin iPhone 11 sih. Ini 5 alasan yang wajib kamu tahu. Aku pribadi udah make iPhone 11 ini dari tahun 2021. Jadi udah hampir 3 tahun menggunakan iPhone 11 ini. Dan jujur aku belum ada kepikiran buat upgrade iPhone walaupun setiap hari selalu aku pakai buat konten. Alasan pertama tentu aja yang bakal jadi pertimbangan terbesar ketika kita bakal beli gear sesuatu, terutama smartphone seperti ini untuk konten, adalah harganya. Dan ini yang menjadi salah satu keunggulan iPhone 11 di mana harganya yang second itu udah sangat rendah. Kalian bisa dapetin di angka 4 jutaan aja. Apalagi kalau kalian butuh iPhone ini hanya sebagai alat untuk konten, jadi nggak dibutuhin untuk telepon ataupun juga kegiatan sehari-hari. Karena kalau itu kebutuhan kamu bisa beli aja iPhone yang Inter dan lumayan jauh penurunan harganya dan masih dapat kualitas yang oke banget pastinya. Dan mungkin bagi beberapa orang alasan pertama ini udah jadi alasan yang kuat banget, tapi ada 4 alasan lagi dan alasan kelima tentu aja menjadi alasan yang paling penting yang menurut aku kamu harus banget pertimbangin iPhone 11 ini. Alasan kedua, dan ini menjadi alasan utama kenapa aku ngambil iPhone 11 ketika mau beli iPhone pertama aku, adalah karena ini adalah iPhone pertama yang punya kamera wide angle. Sebelum iPhone 11, iPhone itu hanya punya kamera utama, yaitu kamera biasa, dan juga adanya kamera zoom, biasanya 2x. Tapi mulai dari iPhone 11 ini mulai ada kamera super wide angle-nya, dan ini menurut aku salah satu kamera yang bakal kepake banget buat kamu yang bakal untuk ngonten. Karena serius deh, kamera wide angle ini bakal kepake banget di berbagai kondisi yang bisa ngambil gambar yang lebih menarik lagi dibandingkan hanya sekedar menggunakan kamera biasa aja. Oke, jadi ini hasil video langsung dari iPhone 11 pakai kamera ultra wide angle-nya. Dan juga soal audionya juga langsung dari iPhone aja, nggak pakai mic sama sekali. Bisa lihat gimana hasil video dan juga gimana hasil dari audio pakai iPhone 11 ini. Dan alasan ketiga ini juga cukup penting adalah hasilnya itu ataupun kualitas dari kamera iPhone ini masih oke banget. Kalau kita lihat dari spek iPhone 11 ini, dia punya kapabilitas untuk merekam video di 4K 60fps dan juga bisa slow motion yang oke banget, yaitu di Full HD 1080 pixel dan juga menggunakan 240 fps. Jadi 4K-nya itu oke banget, baik itu kita pakai kamera utama ataupun juga pakai kamera super wide angle-nya, itu bisa kita pakai untuk dapetin kualitas resolusi yang terbaik. Walaupun sejujurnya ketika aku pakai iPhone, awalnya aku selalu pakai 4K untuk setiap kali syuting, cuma akhirnya karena 4K ini cukup banyak makan tempat dan kualitasnya nggak sejauh itu yang aku lihat gitu ya, karena kebutuhan aku hanya sosmed di IG aja kebetulan yang paling utama. Jadi selama ini aku selalu syuting pakai resolusi 1080 aja dan kualitasnya menurut aku masih oke banget sih. Kalau kita butuh untuk rekam slow motion pada kesempatan tertentu gitu ya, kalau ketika kita buat konten ini bakal kepake banget sih. Dan bahkan beberapa kamera gitu ya di harga yang serupa, misalkan kamera di bawah 10 juta itu jarang banget yang udah punya fitur ataupun juga kemampuan untuk merekam slow motion sampai dengan 240 fps di resolusi yang HD seperti yang dimiliki oleh iPhone ini. Jadi bisa banget sih kalau pakai ini untuk kebutuhan slow motion. Oke, sekarang kita coba buat rekam slow motion pakai iPhone 11 ini. Kita bakal lihat gimana hasil videonya. Kayak tadi kita tinggal ubah aja ke fitur slow motion. Lalu bisa kita pilih mau pakai resolusi dan juga FPS berapa. Ada 720p resolusi dan juga ada HD ataupun juga Full HD 1080 pixel. Di sini juga ada pilihan FPS-nya, ada dari 120 FPS hingga 240 FPS. Jadi oke banget. Kita mungkin coba ngelempar ini HP jadul ini untuk kita lempar dan kita lihat gimana hasil slow motionnya. Sebelum kita ke alasan terakhir, alasan kelima yang paling penting, alasan keempat itu adalah stabilisasi dari kamera iPhone itu bagus banget. Serius deh, stabilisasi iPhone 11 ini nggak bisa dibilang jelek. Aku beberapa kali juga nyoba beberapa HP dari merek Android terutama, dan biasanya di harga yang serupa dengan iPhone 11 ini, stabilisasinya jauh lebih bagus iPhone ini. Terutama kalau kita pakai kamera super wide angle-nya, karena tentu aja udah luas banget, jadi ketika kita jalan itu stabilisasinya bagus banget sih. Bahkan kalau kita pakai kamera utamanya juga masih sangat bisa untuk kita andelin stabilisasi dari HP ini.
Karena iPhone 11 ini emang sering banget aku pakai untuk syuting konten ataupun juga buat konten di luar, dan stabilisasinya itu bisa banget untuk kita pakai gitu ya. Jadi untuk syuting behind the scenes ataupun juga bahkan syuting video utamanya, ini bisa banget sih untuk dipakai karena memang sebagus itu sih menurut aku. Jadi bisa banget untuk diandelin ketika kita kombinasikan juga misalkan dengan kamera ataupun juga HP lainnya. Oke, sekarang kita mau coba untuk rekam tes stabilisasi videonya. Aku bakal coba jalan dan juga coba untuk lari. Kita coba. Ini videonya sambil jalan aja. Gimana hasil stabilisasinya pakai kamera 1x. Ini video sambil lari. Dan tentu aja ini video pakai kamera 0,5. Biasanya ini hasilnya bagus. Gimana hasilnya? Kita coba juga 0,5 sambil lari. Dan sebelum kita masuk ke alasan terakhir, ini sedikit tambahan aja bonus honorable mention yang harus aku sampaikan juga adalah settingan dari kamera iPhone ini juga sangat simple. Jadi kalau kamu baru belajar untuk buat video konten lebih bagus lagi, settingan kamera dari iPhone ini tuh simple banget, jadi kita lebih mudah untuk menggunakannya. Tapi selain kemudahan dari aplikasi yang udah built-in di kamera iPhone ini, karena iPhone ini adalah menggunakan OS iOS gitu ya, OS yang sangat banyak orang developer fokuskan untuk buat aplikasi, jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang hanya ada seringkali di iPhone aja. Ada cukup banyak aplikasi yang hanya ada di iPhone aja. Salah satu yang paling aku suka itu ada namanya aplikasi Focus, di mana kita bisa mengubah video ataupun juga foto kita yang awalnya normal, biasa aja, nggak ada blur di belakangnya, bisa kita kasih efek blur secara tambahan di aplikasi. Selain itu juga ada aplikasi-aplikasi lain kayak Blackmagic gitu ya. Kita bisa atur iPhone kita secara manual. Baik itu juga menggunakan lock profile yang juga bisa banget di iPhone ini. Selain itu masih cukup banyak juga aplikasi-aplikasi lain, terutama aplikasi editing yang seringkali hanya ada di iPhone aja. Makanya ini juga bisa jadi pertimbangan yang perlu kamu perhatiin ketika mau nyari HP untuk kebutuhan konten kamu. Selain itu, honorable mention juga kalau kebutuhan kamu untuk konten, kebanyakan, balik juga karena ini iOS, aplikasi sosial media itu lebih dioptimalisasi di iPhone dibandingkan dengan di Android. Entah kenapa. Jadi biasanya kalau kita upload konten di sosial media menggunakan iPhone, kualitasnya cenderung lebih bagus dibandingkan dengan kita upload menggunakan HP Android lainnya. Ataupun juga fitur-fitur khusus lainnya seperti di Instagram ketika kita repost story orang lain gitu ya. Ada bentuk yang berbeda ketika kita menggunakan iPhone dibandingkan dengan menggunakan Android. Jadi kelihatan lebih profesional lagi. Entah sih, itu mungkin bisa kamu pertimbangin, tapi bagi aku itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Tapi mungkin bagi kamu itu menjadi salah satu bagian yang penting juga. Dan juga honorable mention terakhir adalah iPhone ini punya fitur yang bakal kepake sebagai content creator, yaitu AirDrop. Jadi kalau kita lagi syuting bareng, konten bareng sama teman-teman kita yang sama content creator, kebanyakan karena pakai iPhone juga, kalau kita butuh untuk mindahin data, mindahin foto, mindahin video, hasil konten kita, itu mudah banget kalau kita punya sesama iPhone karena tinggal AirDrop aja. Itu ngebantu banget sih, sumpah. Oke, langsung aja. Alasan terakhir, alasan kelima adalah hasil kualitas gambar video terutama dari iPhone ini itu konsisten bagusnya. Jadi seringkali kalau kita pakai HP Android itu ada momen di mana kualitasnya itu bagus, tapi juga banyak momen yang kualitasnya itu buruk ataupun juga kurang maksimal. Makanya jadi kurang konsisten. Beda seperti iPhone di mana biasanya ya mungkin hasilnya ya udah bagus aja, nggak yang bagus banget. Tapi hampir jarang aku temuin di mana kualitasnya itu sampai jelek banget, kecuali emang pada kebutuhan ataupun juga kondisi tertentu seperti kayak kondisinya gelap banget. Ketika kita menggunakan wide angle tentu aja hasilnya nggak bakal bagus gitu ya. Itu HP apapun juga masih jelek. Tapi pada kebanyakan kondisi hasilnya sangat konsisten. Baik itu dari kualitas gambarnya, kualitas dynamic range-nya, gitu ya, penangkap bagian gelap dan juga bagian cerahnya, stabilisasinya, dan segala macam lainnya itu menurut aku yang paling konsisten untuk video terutama itu masih iPhone sih yang megang. Dan itu dia 5 alasan menurut aku kalau kamu lagi nyari HP untuk kebutuhan konten, yaitu perlu pertimbangin iPhone 11 ini. Gimana? Cek video ini deh kalau kamu belajar mau buat bikin video sinematik walau make HP aja.